Di sini saya tidak sedang ingin membahas tentang politik karena saya sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk itu. Meskipun belakangan ini seseorang sudah tidak lagi dilihat dari kapasitasnya apa. Semua orang bebas ngomong tentang apapun dimanapun. Kemarin ada ustadz ceramah di gereja, yo bebas. Ada non-muslim ceramah di acara Maulid Nabi, yo bebas. Dan semua orang juga bebas untuk mempercayainya maupun nggak mempercayainya. Semua orang bebas untuk mencintainya maupun membencinya, terserah, bebas. Jadi di sini saya hanya ingin mengungkapkan unek-unek saya terkait Pak Anies Baswedan. Saya sama sekali tidak memiliki masalah dengan beliau karena saya juga tidak mengenal beliau, apalagi beliau tambah nemen nggak kenalnya sama saya. Yang saya persoalkan di sini bukan beliaunya, bukan Pak Anies Baswedan, tetapi para pecintanya dan para pembencinya, para fansnya dan para hatersnya. Tapi Pak Anies keren loh, belum jadi calon aja udah punya pendukung yang garis keras. Dan juga sudah punya para pembenci garis keras yang nanti akan menjadi oposisi seandainya beliau jadi. Keren banget loh itu. Oke, jadi unek-unek saya sebenarnya banyak, tetapi saya hanya ingin menyebutkan satu-satu saja, satu untuk para pembencinya dan satu untuk para pecintanya. Yang pertama, untuk para pembencinya. Mereka menyebut pendukung Pak Anies dengan istilah kadrun atau kadal gurun. Saya nggak tahu awal mula istilah ini bagaimana dan maknanya seperti apa. Kalau menurut pandangan saya kayaknya kadrun itu dulunya digunakan untuk meledek orang-orang Indonesia yang terlalu ke Arab-Araban, itu kayaknya seperti itu. Dan sekarang itu kayak identik dengan pendukungnya Pak Anies sebagai ledekan. Dan saya nggak ada masalah untuk itu, sebagai ledekan saya nggak ada masalah. Itu sama seperti kayak cebong untuk pendukung Pak Jokowi atau kampret untuk pendukung Pak Prabowo, itu terserah. Sebagai ledekan biasa ya terserah, saya tidak memperbolehkan, tapi itu terserah, saya nggak ada masalah untuk itu. Masalahnya adalah kadrun ini juga mereka tafsirkan sebagai Islam garis keras atau Muslim garis keras. Jadi menurut mereka ini, pendukung Pak Anies Baswedan itu semuanya penganut Islam garis keras. Padahal kan nggak semuanya. Misalnya kayak siapa? Enggak, bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah penafsiran mereka tentang Islam garis keras itu loh, tentang Islam radikal. Kalau yang mereka maksud dengan Islam garis keras atau Islam radikal ini adalah aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang sampai ngebom gereja atau ngebom tempat-tempat ibadah agama lain. Oke, kita bisa katakan mereka adalah penganut Islam garis keras atau Islam radikal. Ini enggak ya, pakai peci, pakai sarung, pakai gamis, Islam radikal. Mewajibkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, Islam radikal. Anak memanggil ayahnya dengan abi, memanggil ibunya dengan umi, Islam radikal. Ini apa ya? Kemudian unek-unek saya atau kegelisahan saya untuk para pendukung dan pecinta Pak Anies Baswedan sama saja. Jadi ada di antara para pecinta Pak Anies Baswedan yang beranggapan, meskipun nggak dikatakan, tetapi beranggapan bahwa Islam itu ya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu ya Islam itu sendiri. Sehingga siapa yang membenci Pak Anies Baswedan berarti membenci Islam. Siapa yang mendukung selain Pak Anies Baswedan berarti mendukung kezaliman. Itulah buruknya terlalu benci maupun terlalu cinta, utamanya pada para politisi. Dua-duanya menjerumuskan ke jurang yang sama, yaitu jurang ketololan.